Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, segenap sesepuh, khususnya kepada beliau Profesor Dr. Ibrahim Tafadhol, Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD, Bapak Dr. Ali Afandi MPD, yang senantiasa kami muliakan dan pastinya dimuliakan oleh Allah. Semoga beliau-beliau senantiasa disehatkan, dijaga oleh Allah, terus mengawal LPI Sabilillah sampai kapanpun. Juga kepada segenap pimpinan LPI Sabilillah Malang, pimpinan dan tim manajemen Sekolah Islam Sabilillah Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, segenap asatid dan ustadzat LPI Sabilillah Malang, juga kepada segenap siswa-siswi yang kebetulan hadir di dalam kegiatan kita ini, dan juga segenap orang tua siswa, baik Bapak Ibu seluruhnya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk hadir di tempat yang mulia seperti saat ini, di dalam rangka kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu orang tua siswa Sabilillah seperti saat ini, tentunya dengan asa dan harapan kepada Allah, hadirnya kita di tempat ini mengundang rahmat dan barokah Allah. Duduknya kita di tempat ini menjadikan manfaat dan ilmu yang berkah bagi kita. Dan tidaklah kita pulang dari tempat ini menuju kediaman kita masing-masing kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah. Dan yang paling penting, putra putri kita seluruhnya, lebih-lebih yang sedang menimba ilmu di LPI Sabilillah ini, betul-betul menjadi anak yang menjadi idaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahagiakan kita dunia dan akhirat dengan ilmunya, dengan manfaatnya, dengan akhlakul karimahnya, dengan kebaikan dan kebajikannya, khususnya dengan syafaatnya untuk kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang seperti saat ini, kami ditugaskan oleh sahabat-sahabat para asatid di dalam kegiatan Mau'idhah Hasanah kali ini. Judul kita adalah menggapai keluarga berkah dengan zikir. Mungkin sebagian bapak atau sebagian ibu dengar suara kita mungkin sudah tidak asing lagi, sebab suara ini senantiasa mengudara di Madinah FM dan Madinah TV, Masjid Agung Jamek Kota Malang, kajian fikih hari Selasa setengah 10 sampai jam 11. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita mengetahui bahwasanya pembahasan yang digagas oleh para asatid di LPI Sabilillah ini, menggapai keluarga berkah dengan zikir, adalah sesuatu bahasan yang sangat penting. Sebab keluarga adalah bagian terkecil dari sebuah masyarakat, bahkan bagian terkecil dari sebuah bangsa. Seperti bangsa kita Indonesia ada dan eksis tidak lain berkat adanya jutaan keluarga yang menyatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka memperbaiki akhlak dan perilaku keluarga adalah sesuatu yang sangat penting guna menuju kekuatan dan kokohnya bangunan yang bernama bangsa dan negara Indonesia. Maka sebuah negeri dan bangsa yang bangsanya rusak moral dan akhlaknya, tinggal tunggu waktu saja akan kehancuran dan lenyapnya negeri itu. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh penyair yang terkenal Syauqi Bek. Beliau menandaskan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat-umat, bangsa-bangsa itu akan tetap eksis, akan tetap bertahan ada ketika akhlakul karimah mereka masih ada. Sedang apabila akhlak moral mereka sudah tidak ada, lambat laun mereka akan tergerogoti dan kemudian hancur dan binasa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau demikian, sebelum membahas yang lebih tinggi berkaitan dengan bangsa negara kita Indonesia, kita bahas keluarga dulu. Kita benahi moral keluarga dulu. Ini akan memberikan masukan yang luar biasa untuk kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan inilah yang diinginkan di dalam pengajian kita, Mau'idhah Hasanah kita, menggapai keluarga berkah dengan zikir ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan membahas kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan guna mendapatkan keluarga yang bahagia dan berkah, kita bahas dulu judul pengajian kita. Kami kemudian mengambil yang penting kita bahas. Pertama adalah keluarga, yang kedua adalah berkah, yang ketiga zikir. Ini kita bahas dulu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama berkaitan dengan keluarga.
Yang dimaksud dengan keluarga ini yang ada di dalam rumah adalah yang dimaksud dengan keluarga yang ada dalam rumah adalah ayah, ibu, ditambah anak-anak, saudara serta kerabat yang ada di dalamnya. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia hidup dan mendapatkan bimbingan. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan Prof. Ibrahim Bafadhal. Apa yang dia kenang di masa kecilnya, terngiang-ngiang sampai sekarang dengan saudara-saudara beliau, dengan kebahagiaan anak-anak kecil seusia itu, tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah lupa. Datang ke masjid dengan tampilan khusus, dengan kakak dan adiknya, saudara-saudaranya, kemudian sholat berjamaah, ada baca ratibul hadatnya, ada baca maulid Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ada baca burdahnya Imam Busiri. Itu sampai sekarang beliau tidak pernah, padahal mungkin sudah puluhan, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kenangan itu tidak pernah beliau lupakan. Nah, ini adalah sesuatu yang penting di dalam keluarga kita. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia hidup dan mendapatkan bimbingan. Dalam keluarga tumbuh berbagai macam bakat, terbentuk pemikiran. Keluarga adalah institusi pendidikan utama untuk membentuk generasi dan membangun pemuda. Maka dari kebaikan, kebiasaan kebaikan itu beliau kemudian lahirkan dengan teori-teori pendidikan yang beliau terima dari berbagai macam tempat yang beliau kaji. Akhirlah muncul dengan LPI Sabilillah ini, muncul dengan gagasan-gagasan beliau. Semuanya kata beliau inginnya satu frekuensi dalam rangka untuk meraih ridha Allah dan meraih kesenangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika nanti kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kiat-kiat khusus membuat kita, keluarga kita bisa bahagia dan berkah, maka keluarga ini nanti kita akan bahas. Yang kedua, hadirin hadirat sekalian, berkah. Kata-kata berkah dari ungkapan serapan bahasa Arab al-barakah. Ya. Sedangkan al-barakah itu menurut arti bahasanya maknanya adalah dua, az-ziyadah, maknanya bertambah. Al-barakah juga maknanya an-nama, berkembang biak. Artinya sesuatu yang mengandung keberkahan itu sifatnya barang itu akan bertambah dan berkembang biak, serta bertambah banyak yang bisa dirasakan oleh siapapun yang mendapatkannya, sekalipun tidak kasat mata tapi bisa dirasakan. Padahal nasinya dan lauk pauknya tidak banyak, hanya satu nampan. Biasanya kalau di pondok pesantren dimakan oleh 3 orang, kok semuanya sudah kemudian kenyang semua. Padahal kalau itu dimakan 1 orang sendiri di piring itu masih kurang. Ya, kadang-kadang di piring sudah masih kurang, masih lihat temannya lantai no, masih gitu. Ini enggak, sudah 3 orang itu 1 nampan, semuanya kok kemudian merasa kenyang. Karena apa? Barokah. Ketika makan bersama itu ada unsur keberkahan yang turun dari Allah. Barokah itu tidak kasat mata kadangkala, tapi bisa dirasakan ya kemampuannya, dirasakan rasanya keberkahan itu. Nah, sedangkan menurut ungkapan di dalam ungkapan syariatnya, dalam ungkapan istilah yang dinamakan barokah, kata ulama dalam ungkapan ini
thubutul khairil ilahi fi syai'. Yang dinamakan barokah itu adalah tetapnya kebaikan ilahi yang ada pada sesuatu. Kalau kemudian keluarga itu kemudian mendapatkan label keluarga berkah, berarti bisa jadi keluarga itu adalah keluarga yang barokah, mendapatkan kebaikan, thubutul khair, mendapatkan penetapan kebaikan dari Allah. Apapun yang dilakukan keluarga itu berarti mendapatkan kebaikan, ketetapan kebaikan dari Allah. Kalau dia keluarga itu mendapatkan rizki, rizkinya barokah. Kalau kemudian keluarga itu mendapatkan ilmu, ilmunya barokah. Keluarga itu kemudian mendapatkan jabatan, salah satu dari anggota keluarga, jabatan itu menjadi baik dan barokah. Sampai kemudian mereka mendapatkan jatah umur, umurnya barokah, usianya barokah, semua mengandung kebaikan. Makanya sebelum kita lanjutkan, suatu ketika, niki catatan untuk lebih-lebih untuk ibu-ibu, mau dipakai boleh. Satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat istri beliau tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra, seorang putri Rasul, seorang putri dari pemimpin utama Nabi dan Rasul. Pagi sudah bekerja sendiri, semua dilakukan oleh tangannya, sampai kemudian tangannya beliau pecah-pecah radhiyallahu anha. Akhirnya mboten tega Sayyidina Ali, ya Allah, saya membuat istrinya Rasul begini, putrinya Rasul seperti ini. Saya tidak bisa terlalu banyak membantu karena juga punya tugas yang banyak. Dia kemudian musyawarah dengan Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Fatimah, andai kalau nanti setelah terjadi peperangan, ada budak-budak yang dibagikan kepada sahabat-sahabat, panjenengan minta satu aja. Kalau ada yang perempuan yang bisa kemudian membantu zaman dalam rumah tangga. Karena yang menyuruh suaminya manut tadi. Begitu terjadi kemudian setelah peperangan, ghanimah, rampasan perang dibagi semua. Termasuk budak diberikan siapa yang membutuhkan. Fatimah kemudian mendekati abahnya Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajukan, ya Abah, andai kita mendapatkan satu budak itu kemudian untuk membantu rumah tangga, menurut Abah bagaimana? Enggak langsung minta Abah, minta pendapat kepada abahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijaksananya Rasul memberikan kemudian hal yang sangat luar biasa kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Wahai putriku Fatimah, apa yang kau minta itu baik, bukan tidak baik-baik. Tapi apakah engkau mau aku berikan kepada sesuatu kepada engkau yang lebih baik daripada apa yang kau minta itu? Kaget Fatimah, apa ya Rasul? Wahai putriku, selepas engkau bangun tidur, ya, sebelum engkau bangun tidur, nanti akan dirasakan selepas bangun tidur. Sebelum engkau bangun tidur, engkau berzikir kepada Allah. Zikirnya cukup singkat Bapak Ibu, sama dengan zikir kita selepas ibadah sholat. Bacaannya subhanallah, 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 subhanallah itu 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Kalau yang Allahu Akbarnya jumlahnya 100. Terus kalau kita sudah melakukan itu Abah? Iya, kata abahnya. Kalau engkau mau tidur membaca itu, selepas tidur nak, tanganmu menjadi tangan yang barokah katanya.
Tanganmu menjadi tangan yang berkah, nak. Tangan ini memegang putra-putrimu semua, anak-anakmu menjadi barokah. Memegang makanan yang engkau masak, engkau tidak akan terasa lelah. Makanan itu mungkin sedikit, tapi jadi barokah. Engkau mengambil minuman untuk suamimu, untuk anak-anakmu, mungkin tidak banyak minuman yang engkau bisa ambilkan, tapi semua jadi barokah. Pakai itu, nak, itu. Dan ini tidak perlu budak yang demikian. Oh, Abah, cukup itu sudah. Diamalkan. Akhirnya diamalkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra, luar biasa. Ketika makanan dan minuman ini kemudian dimakan oleh suaminya, apa yang dia siapkan dimakan oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, semua akan menjadi luar biasa berkat sosok seorang ibu. Al-ummu madrasatun, ibu adalah madrasah yang pertama. Maka kemudian dimakan oleh suaminya. Siapa yang tidak mengenal Haidarah Sayyidina Ali, singa di dalam peperangan. Betapa kuatnya yang namanya gerbangnya, ya, tempat sebuah benteng. Semuanya tidak bisa buka, dijebol dengan tangan satu oleh Sayyidina Ali. Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, pemimpin pemuda Ahlul Jannah, dua orang ini berkat tangan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah, maka dicoba ibu yang demikian ini, ya, tangan itu. Tangannya Fatimah Zahra yang luar biasa itu. Cuman tangannya Fatimah mboten nanti nyekel HP, Bu. Ya kita sedikit-sedikit mboten apa-apa, enggak apa-apa sudah. Nah itu. Nah, ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kemudian, ya, al-barakah ini kemudian lekat kepada keluarga, semuanya akan menjadi keberkahan yang luar biasa. Semua kita akan mendapati, keluarga kita mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian ungkapan yang ketiga yang perlu kita bahas adalah ungkapan zikir. Menggapai keluarga berkah dengan zikir. Sedangkan zikir yang kita maksud dengan ungkapan ini, yang pasti mengingat kepada Allah dengan berbagai macam ragamnya, macam bentuknya. Bisa membaca Al-Quran, bisa mengkaji ilmu, bisa ibadah salat wajib maupun sunnah, bisa menyebut zikir-zikir tertentu, atau bisa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi maupun salafus saleh. Ini judul sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada bahasan kita penting, kiat-kiat apa yang kemudian ketika kita bisa melakukan kiat-kiat tersebut, kemudian keluarga kita dipastikan menjadi keluarga bahagia dan berkah. Bukan sekedar berkah, bahagia plus ada berkahnya yang luar biasa. Nah, ada beberapa yang bisa kita catatkan, hadirin. Yang pertama, biasakan keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran baikkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih membiasakan untuk membaca surat Al-Baqarah. Baik di waktu pagi maupun siang, sore, waktu malam, kapanpun sempat. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sebab Nabi menandaskan dalam ungkapan hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ini menjadi kuburan. Sepi kanok wacanane Quran bas. Kuburan kasin si ono sing maca Yasin kek. Wadah sing Yasin kene, kuburan Habibul Qadir bil Faqih ada, kuburan Ustaz Alwali itu sing maca kata sing maca Yasin. Niki tambah luwih ngalang-aling kuburan sing asli ya. Blas kan apa-apa niki. Ya, kuburan samaan sik wonten tiyang lungguh-lungguh maca Quran.
Sik maca. Niki blas ya. Kuburane kayak ngono. Niki luwih nemen kok kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan rumah-rumah kalian ini maqabir, seperti kuburan. Ya. Inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan itu akan lari sejauh-jauhnya dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Kalau rumah itu terbiasakan membaca surat Baqarah, setan enggak mau mendekat. Ngapunten, sihir pun andai kata naudzubillah dari mau masuk aja enggak bisa. Karena kekuatan aura positif yang luar biasa dari surat Al-Baqarah sulit ditembus. Luar biasanya surat Al-Baqarah begitu. Yang dikatakan oleh salafus saleh dalam Hasyiah Sawi itu 1000 hikmah, 1000 faedah ada semuanya pada surat Al-Baqarah yang terkandung. Oleh karena itu biasakan baca Al-Quran. Rumah kita biasakan baca Al-Quran. Apa darusan keluarga ataukah kemudian kita biasakan anak kita, nak sudah baca Quran? Belum apa? Baca nak, ayo nak. Ya, nak sudah baca Quran? Belum baca ya. Ya ini terus kita begitukan. Cuman begini hadirin hadirat. Kadang-kadang itu perintah itu akan lebih mantap, lebih mengena apabila diawali dari uswah hasanah, keteladanan itu. Orang tuanya kalau sudah baca begitu, nanti kemudian anaknya, oh abah saya kok mesti baca ya. Ya. Umi saya kok mesti, itu akan kemudian ketika kita menyuruh pun, wah umi saya juga begitu, gitu. Tetapi kalau tidak ada uswah hasanah itu agak sulit. Kadang-kadang anak sekarang, kadang-kadang dibantah. Nak, rungokno abah, ojo lunggu nok ndukure bantal, udunan kan. Loh, bah, kabeh supir mikrolet itu kabeh ya ono kabeh ono bantale baganok supir mikrolet udunan niku kan. Loh, anak sekarang lebih pintar yang demikian itu. Ya. Jadi kalau kemudian kita ingin mengadakan, membiasakan kebaikan-kebaikan uswah hasanah, maka pesantren itu kemudian berhasil sebab sosok sentral kiainya, pengasuh pondoknya dijadikan uswah hasanah mereka. 5 waktu sholat, yai mesti di depan menjadi imam. Minimal kemudian mengkondisikan, ya. Begitu kemudian sudah jatah jamaah 1 orang, fulan, ayo imam, saya di belakang. Kiainya mengajarkan untuk salah satu jadi imam. Kita masih mengalami itu sekalipun kita dari kuliah di IAIN datang ke pesantren Darut Tauhid, yang jadi imam bukan Ustadz Abdul Abdun, yang jadi imam tapi Ustadz sudah berdiri. Fulan, imam. Naam ya Ustadz, lebih imam, ya. Imam, kemudian Ustadz Abdul Abdun di belakang. Sehingga semuanya kadang-kadang dia menjadi imam. Jadi kemudian memberikan uswah. Ketika beliau akan menyuruh jamaah, beliau pertama sudah ada di masjid. Ketika azan beliau sudah di belakangnya muadzin. Nah, ini akan menjadi uswah yang demikian ini. Maka kembali kepada bahasan kita ini, biasakan baca Al-Quran. Itu akan menjadi zikir yang luar biasa, menjadi keberkahan kita dalam rumah tangga. Kemudian ada catatan yang perlu panjenengan dengar ini, ya. Langsung saya terjemahkan ini. Ada dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau cerita, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang bagi penghuninya. Para malaikat akan mendatanginya. Setan-setan akan lari darinya. Dan kebaikan akan terus bertambah di dalamnya jika Al-Quran dibacakan di dalamnya. Dan sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat akan meninggalkan dan tidak betah.
setan-setan akan suka mendatangi rumah itu. Setan-setan akan mendatanginya dan kebaikan akan kurang berkurang jika Al-Quran tidak dibacakan di dalamnya. Hadis riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Jadi Al-Quran hadirin, jadikan kemudian hiasan rumah tangga kita. Yang kedua, giatnya menjadikan keluarga kita berkah. Hendaknya rumah kita selalu dipakai untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau sholat jamaah di masjid bagi yang laki-laki. Kalau kemudian sholat sunnah diusahakan disisakan ada yang kemudian sholat sunnahnya di rumah. Dengan berbagai macam bentuk sholat sunnah yang mungkin bisa kita lakukan di rumah. Sholatul duha, sholatu mungkin ba'diyah, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menandaskan dalam ungkapan hadisnya, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian daripada salat-salat kalian di rumah-rumah kalian, bukan seluruhnya di rumah. Untuk yang laki-laki, ya, kalau ibu-ibu silahkan di rumah, mau di masjid, pokoknya bisa jaga akhlak, jaga aurat, monggo. Apalagi dalam rangka untuk mencari ilmu. Ya, tetapi rumah harus kemudian disisakan dengan salat-salat sunnah kita. Wala tattakhidhuha kuburan, dan janganlah kemudian kalian buat rumah itu seperti kuburan. Lengang, mek gawe turu tok, kuburane gak ngono. Ya niki, ya. Jadi kok lengang gitu sudah. Jadi kalau yang semacam itu tidak ada keberkahan rumah tangga yang seperti itu. Kemudian lagi, ya, malahan ada ungkapan hadisnya Nabi lagi, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan melaksanakan salat sunnah dan membaca Al-Quranul Karim. Selama yang namanya rumah itu digunakan salat sunnah, digunakan baca Quran, Masya Allah, bagus. Ya, niki. Kemudian lagi, kenapa kemudian harus sholat kemudian di rumah? Saya juga menuliskan, ya, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil manfaatnya. Satu, sholat itu akan lebih tersembunyi dari pandangan manusia, sehingga jauh dari sikap riya dan lebih dekat dengan keikhlasan. Yang kedua, rumah itu akan diliputi oleh keberkahan, dilimpahi dengan banyak rahmat yang turun dan didatangi oleh para malaikat. Yang ketiga, salat itu akan menjadi faktor yang bisa mengusir setan dari rumah tersebut. 4, salat itu sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi keluarga dan anak-anak mengenai tata cara sholat yang benar. Mungkin anak-anak kita belum tahu tata cara sholat yang benar, orang tuanya mengajarkan, di samping diajarkan di sekolah, di samping diajarkan di majelis taklimnya, orang tua juga mengajarkan, nak, caranya rukuk yang benar gini. Coba lihat apa ketika sholat sunnah, lihat ibu ketika sholat sunnah seperti ini, nak. Kemudian, ya, yang keempat, salat itu akan senantiasa melekat di dalam pikiran keluarga dan anak-anak, karena mereka menyaksikan bagaimana kedua orang tua mereka menjaga salat-salat sunnah tersebut. Dan ini tadi sudah kita lihat, kita dengar diceritakan oleh Prof. Ibrahim Tafadhol, bagaimana beliau menceritakan kepada kita masa kecilnya beliau yang tidak pernah bisa hilang itu. Nah, yang ketiga, hadirin hadirat sekalian, untuk bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, jangan melalaikan untuk membaca doa, wirid, hizib, salawat yang biasa dibaca waktu pagi sore. Mungkin bisa jadi wiridul latifnya Habib Abdullah Haddad. Ya, sebagian orang tidak mau menamakan dengan wiridul latif atau ratib Haddad, dia dengan menamakan yang lain al-ma'thurat Imam Hasan al-Banna.
Kalau kita mau lihat al-maksurat itu ya rotib haddad diwolak-walik adanya. Ya, ngapunten nih. Kalau kita lihat itu, kalau kemudian kita milih mana Ustaz? Ya milih Habib Abdul Haddad wali kutub itu. Ya, kalau saya lebih milih Habib Abdul Haddad. Sebab wali kutub itu meletakkan satu lafaz, dua lafaz tertentu, itu sirnya, rahasianya sudah jelas. Imam Hasan al-Banna ulama besar. Seorang ulama besar. Ya, tetapi kemudian beliau sudah tetapi kemudian beliau punya wiritan namanya al-ma'thurat. Ya, dan itu sudah banyak dibaca. Tapi ada lagi salafus saleh yang sebelumnya itu dengan rotib haddad. Dan rotib haddad ini sudah menyelesaikan banyak hal. Ya, sampai kemudian ijazahnya Syekhona Khalil Bangkalan kepada murid-muridnya, dan tulisan Syekhona Khalil Bangkalan ini diberikan langsung kepada Mbah Manap, Mbah Kiai Abdul Karim, pengasuh, perintis, muassis, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Kitab rotib haddadnya itu yang diberikan rotib haddad, dan itu disimpan di rumah induk di Lirboyo, itu disimpan. Sudah hitungannya ratusan tahun. Atau kemudian ketika Syekhona Khalil Bangkalan kemudian mengijazahkan rotib haddad itu kepada murid-muridnya, ditulis oleh muridnya, disimpan, diberikan kepada anak cucunya, salah satunya yang ada di Bumiayu, disimpan oleh Kiai Amin Bumiayu dari mbah-mbahnya Kiai Parseh Jaya. Loh, Kiai Parseh itu muridnya Syekhona Khalil Bangkalan yang dapat langsung catatan ijazah rotibul haddad itu. Nah, kemudian ya, dan itu kemudian sudah banyak menyelesaikan, luar biasa dahsyatnya rotib haddad itu. Nah, kalau kemudian ada wirdul latif pagi sore, kemudian ada pembacaan maulid burda, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ya, maulid tiba dan sebagainya, ya, ini adalah merupakan kita baca kalau kita punya kesempatan untuk apa? Membentengi rumah-rumah kita itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak dan berusaha untuk berdoa, membaca zikir dan doa pada momen keseharian kita. Saya tuliskan, tulisan saya bacakan saja. Hadis riwayat Imam Muslim yang sudah saya terjemahkan. Jika seorang laki-laki atau perempuan masuk ke rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Ta'ala ketika akan masuk rumahnya dan ketika akan makan, maka setan berkata kepada pasukannya, kalian tidak dapat bermalam bersamanya dan tidak bisa ikut malam bersamanya. Ketika orang masuk rumah berzikir, ketika mau makan berzikir, setan yang di luar sudah nggak bisa ke dalam. Kalau sudah mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kan doa andalan kita. Ya, pokoknya titik-titik Allahumma barik lana sudah. Ya, itu. Sampai ada kiai kemudian, monggo nggih. Rungokno kula donga niki diamini kabeh. Wis Allahumma barik lana. Ya kok ate fima razaqtana wa qina adzaban niku dongane sampeyan nate mangan lho. Ya, ternyata sudah ngotot ternyata Allahumma barik lana. Ya memang doa itu hadirin dari Nabi itu. Dengan doa yang seperti itu setan enggak mau masuk, enggak mau ikut makan. Maka makanan yang kita makan jadi makanan yang barokah. Ketika mau masuk rumah kemudian dia masih berzikir di dalamnya, setan sudah enggak mau masuk rumah. Nah, dan jika dia masuk ke rumah tanpa berzikir kepada Allah, maka setan berkata kepada pasukannya, kalian dapat bermalam bersama orang tersebut. Dan jika dia tidak berzikir kepada Allah ketika akan makan, maka setan berkata kepada pasukannya, kalian dapat bermalam bersamanya, sekaligus satu paket ikut makan malam bersamanya. Loh, coba itu ada. Ternyata keluarga dengan zikir itu enggak bisa dipisahkan.
Jadi yang menyebabkan barokah turun kebaikan dari Allah, zikir, baca Quran, baca wirid, hizib, rotib, baca kebaikan-kebaikan aurat apa tertentu dan sebagainya. Itu yang bisa mendatangkan yang namanya berkah itu. Dan kemudian yang terakhir menutup apa yang bisa kami sampaikan sesuai dengan jatah waktu yang diberikan kepada kami, paling penting, tapi ada tulisannya ayat kursi ada sedikit salah, mau dimaafkan hadirin, itu salah, wala ya'uduhu, mungkin ketikan kita kurang jelas atau kurang tepat, nanti dihafalkan, ditulis sendiri. Ini penting ini, yang terakhir ini. Ada ungkapan begini. Saya tulis ini, dan tak kalah pentingnya adalah anjuran khusus yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas, yang beliau pernah berucap begini. Disunnahkan untuk mengucapkan salam berikut ini tatkala akan masuk rumah. Jadi harus dihafal. Nanti apa itu manfaatnya dahsyat luar biasa. Coba saya bacakan saja. Assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini kan salam-salam yang segojangan, sudah biasa kita lakukan. Kalau kita kemudian tak kaget, loh kok ada salam gini, berarti jangan-jangan kurang sholatnya itu. Ya itu. Jadi diawali dengan ungkapan Assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu, yaitu yang kurang nanti diperbaiki sendiri, wa la ya'uduhu hifdzu ma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ia mengucapkan salam. Jadi mengucapkan 3 niki wau di depan rumah di Pampitu. Tuwa Ustaz lah kapan mlebu omah lho, mboten hadirin. Pirang menit niki. Dawa iki rek. Tapi kan ayat kursi pun paham, kulhu kan surat-surat favorit kita, apalagi trikul, kul huwallahu ahad, kul falaq, kul a'udzu binnas, itu kan merupakan rutinitas kita sudah. Ya, enggak panjang kok. Baru setelah tiga momen zikir ini kita baca, dia kemudian ketuk pintu, kemudian salam, kalau masuk rumah langsung assalamualaikum. Di dalam hal ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas menulis begini, ditanggung oleh beliau. Ada ungkapannya. Fa inna man wadhaba ala dzalika ja'alallahu lahu ulfatan bainahu. Sesungguhnya barang siapa yang selalu membaca amalan tersebut, maka Allah akan memberikan rasa kasih sayang antara dia dan anggota keluarganya, ulfatan bainahu wa baina ahli dzalikal bait. Maka Allah akan memberikan rasa kasih sayang antara dia dan anggota keluarganya. Penting hadirin. Mungkin ada gesekan-gesekan keluarga antara anak kita dengan yang satunya, tapi kalau dibacakan selesai. Siapa jarang kok baru dengar? Ya memang di kitab yang jarang dibaca orang. Ya, ini penting ini. Mungkin ada anak kita begitu banyaknya, mungkin berapa? Saya, Umi ini gak adil, apa ini gak adil.
Tapi padahal Abah sudah berusaha adil, Umi berusaha adil yang demikian. Tapi di pandangan mereka katakan masih itu. Tapi kalau sudah dibacakan 3 ayat ini, kita biasakan ada ulfah, ada kasih sayang di antara mereka. Andai surat-surat ini, bacaan ini diketahui oleh artis-artis ibu kota, enggak mungkin terjadi perceraian yaitu. 3 wulan buyar, 4 wulan buyar, mlebu entertainment. Enggak penting itu sudah. Kalau sudah baca begini sudah. Seperti orang tua kita, kakek nenek kita. Sebelumnya enggak kenal. Tapi kok kemudian bisa melanggengkan rumah tangga sampai anak cucunya kemudian mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Bisa jadi adalah hal-hal yang semacam ini. Kalau kita belum melakukan, lakukan. Bapak-bapak, lakukan Pak. Mungkin pas ibu-ibu pas ngamuk datang jenengan woco niki Pak. Ya niki, ya ngarep omong rodok ngatur suwi ngoten lho Pak. Ya niki begitu masuk langsung guyu ibu Masya Allah. Ya, ternyata guyu sebab ternyata dompetnya wis ketemu hadirin. Ya niki. Wa wassa'allahu alaihi wa ala jirani. Dan Allah akan memberi keluasan kelancaran rizki untuk dia, untuknya dan untuk tetangganya. Kurang apa hadirin yang ditanggung oleh salafus soleh ini? Kenapa kita kemudian tidak melakukannya? Tidak berat yang kita lakukan ini. Mungkin gak sampai 5 menit doa setiap mau masuk baca itu. Ya, baru kemudian mengucap itu. Kenapa tidak begitu? Nah, tetangga kita kecipratan barokah doa kita dimudahkan semuanya oleh Allah. Nah, oleh karena itu saya kira cukup yang demikian ini menjadi catatan kita. Semoga sedikit yang bisa kita sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kalau mungkin masih belum ada yang dimasukkan ke YouTube, PDF-nya sudah ada, tinggal dikirim aja Ustaz. Sudah Ustaz ya? Oh sampun. Sudah tinggal dikirim, sudah PDF-nya sudah ada. Kalau enggak kebagian bukunya minimal ya kebagian kitabnya. Ya, kalau enggak kebagian yang kecil, kebagian yang besar. Kalau toh enggak kebagian PDF-nya. Kalau enggak kebagian Pak Lukman, ya itu. Ya, boleh dibawa Pak Lukman ini. Ya ini. Saya kira cukup yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.